saya pernah bilang, kalau kamu ingin sukses dalam pekerjaan apapun pekerjaan yang kamu geluti dan kamu ingin sukses dalam pekerjaan itu, kuncinya cuma 3, kata guru saya. Apa itu guru? Saya bilang gitu. Lalu guru saya menjawab, guru saya bilang, yang pertama manjada wajaka. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Itu kata guru saya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat datang di channel Dwi Pandewanto yang akan membahas tentang bisnis ya, atau kisah dari pengusaha sukses dari Tegalinggah, Buleleng, Singaraja, Bali ya. Jadi saya hari ini bersama dengan Bapak Hamdani yang merupakan bintang tamu kita, dan ini juga merupakan podcast yang pertama. Alhamdulillah, walaupun kita rencanakan sebetulnya malam Sabtu kemarin ya, tapi alhamdulillah kita bisa laksanakan hari ini malam Ahad jadinya ya, malam Ahad ya. Jadi tidak mengapa. Jadi tidak berlama-lama, langsung saja. Hari ini adalah podcast pertama Dwi Pandewanto bersama Bapak Hamdani Raden. Ya, Bapak Hamdani Raden. Beliau ini adalah seorang pengusaha sukses, masih muda, kemudian mungkin sudah belasan, mungkin sudah puluhan tahun dia sudah menekuni bidang usaha ini. Nama usahanya usaha kayu ya. Dia sebagai pedagang usaha kayu pohon kelapa, dan tentunya banyak motivasi, inspirasi dan cerita atau pasang surut yang beliau sudah pernah rasakan. Agar kita tahu lebih jelas bagaimana pengalamannya selama menjalani bisnis, kita langsung saja bertanya langsung kepada Bapak Hamdani ya, berkaitan dengan bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini bagaimana? Alhamdulillah, lancar. Lancar ya? Ya, alhamdulillah. Kegiatan bisnisnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Yang penting sehat, kemudian usaha dilancarkan, itu nikmat yang sudah luar biasa ya, harus kita syukuri. Baik Pak Hamdani, sebagaimana rencana kita di awal ya, kemarin kita sudah pernah merencanakan, bahkan sudah lama ya, saya ini pengen sekali mengadakan podcast atau bertanya tentang cerita dan motivasi dari teman-teman yang sukses, yang mungkin nanti bisa di-sharing, bisa dibagi kepada teman-teman ya, sehingga kita juga yang awam ini bisa termotivasi, bisa terdorong mungkin untuk mengikuti jejak Pak Hamdani, sehingga bisa menjadi pengusaha sukses lah begitu ya. Saya dengarkan Pak Hamdani ini adalah seorang pengusaha kayu kayu pohon kelapa ya. Ya, betul. Namun sebelum kita lanjut ya, kita perkenalan dulu biar lebih tak kenalkan maka tak sayang ya. Makanya harus kenalan dulu sama Pak Hamdani. Mungkin bisa kenalan dulu sebelum nanti menjabarkan, saya berikan pertanyaan lebih lanjut. Silakan perkenalan dulu Pak Hamdani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamdani Raden. Iya. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Iya. Saya sudah menggeluti daripada bisnis kayu ini kurang lebih sudah 20 tahun lamanya, dengan lika-liku yang berbagai masalah yang saya hadapi. Tantangan ya. Iya. Tantangan ya. Itulah. Oke, itu perkenalan singkat ya. Ya. Jadi langsung saja setelah perkenalan, itu merupakan anak ketiga ya. Dari berapa bersaudara? 7 bersaudara. 7 bersaudara teman-teman ya. Pak Hamdani merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Jadi baik, langsung saja saya pertanyaan pertama Pak Hamdani ya. Ya. Ini yang membuat saya penasaran ini. Yang pertama itu, apa sih motivasi Pak Hamdani
untuk melaksanakan atau melakukan bisnis usaha kayu ini? Apa motivasinya, apa dorongannya sehingga bisa menggeluti atau mungkin menekuni usaha bisnis pohon kayu kelapa ini? Apa motivasinya? Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Ya, silakan. Motivasi saya atau dorongan saya itu menggeluti daripada bisnis kayu ini, yang pertama, ini saya cerita dulu sedikit ya. Ya, silakan. Saya ini berasal dari keluarga yang tidak berada. Artinya ketika saya berasal dari keluarga yang tidak berada, artinya saya sebagai seorang manusia itu harus bisa ada menjadi ujung tombak daripada keluarga. Artinya berawal daripada saya ini berasal dari orang yang tidak punya, lalu saya punya inisiatif. Bagaimana caranya saya ini biar bisa merubah nasib. Kenapa saya tidak kerja yang lain, kok kerja saya kayu kelapa? Karena kayu kelapa ini secara penghasilan itu cepat, lebih cepat daripada yang lain. Artinya secara penghasilan lebih besar daripada bisnis-bisnis yang lain. Kok bisa lebih cepat? Kenapa? Begini, kayu kelapa itu kan artinya kalau kita membeli di lapangan, itu kan di sana harganya murah. Harganya murah, kita bisa beli di sana 5.000 per pohon. Nah, kalau sampai di Bali kita mungkin keuntungannya itu bisa 75% daripada modal. Makanya 75%, makanya itu sudah bersih itu. Kotor. Masih kotor 75% ya. Ya, bersihnya 50% daripada modal. Sebentar, saya potong dulu ya. Iya. Untuk per pohon itu, apakah itu pohonnya masih belum apakah masih mentah? Apakah sudah tinggal terima beres? Itu pohonnya masih mentah, masih berdiri. Masih berdiri. Iya. Itu 5.000 per pohon. Berarti belum biaya nebang dan seterusnya belum? Belum ya? Ya, lanjut silakan. Tapi secara kalkulasi, itu kalau sampai di Bali itu saya sudah dapat keuntungan 50% bersih. Daripada modal yang saya keluarkan untuk pembelian kayu tersebut. Artinya secara penghasilan lebih cepat pohon kelapa. Ya, daripada kerja yang lain. Itu dulu. Ya. Tahun berapa itu Bang? Mungkin itu tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Ya, sudah lumayan lama ya. Ya, itu karena dulu. Sudah 2024 ya. Ya. Menjelang 2025 sekarang ini. Ya. Itu dulu waktu persaingan belum ketat. Iya. Nah, kalau sekarang kan persaingan sangat ketat. Pohon kelapa sudah mahal. Ongkos di lapangan juga mahal. Malah kendala-kendala di lapangan juga banyak sekarang. Artinya kerja kayu sekarang itu sudah, artinya apa gimana? Sudah kurang cocok. Kalau sekarang. Sudah kurang cocok. Artinya Pak Hamdi sudah membaca situasi itu ya? Iya. Tetapi Pak Hamdi apakah masih bertahan dengan kayu ini atau ada rencana planning lain untuk mungkin apakah merubah bahan yang dijual atau mungkin tetap kayu pohon kelapa dengan cara yang berbeda mungkin? Bagaimana Pak Hamdi? Iya. Baik. Kalau pohon kelapa itu masih tetap bagaimanapun keadaan daripada pohon kelapa itu masih tetap. Karena saya tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang sudah melekat ke dalam diri saya sendiri. Luar biasa. Cuma strategi saya cuma memberikan tambahan dagangan saja. Artinya tambahan bajaringan mungkin saya nanti jual bahan bangunan dan lain sebagainya untuk menambah-nambahi daripada penghasilan tersebut.
Betul. Artinya tidak menghilangkan kelapa ya. Iya, tidak. Pohon kelapa tetap yang sudah melekat sebagaimana Pak bilang tadi. Iya. Mungkin hanya saja ditambahkan dengan hal-hal yang mungkin diminta oleh orang-orang sekarang. Iya, begitu. Artinya Pak Hamdani lebih menyediakan barang lebih komplit lagi, ya, sehingga kebutuhan masyarakat atau konsumen itu bisa terpenuhi dan begitu. Iya. Baik, pertanyaan sudah saya tangkap tadi bahwa motivasi Pak Hamdani untuk menekuni usaha kelapa ini sebetulnya tadi kata Pak Hamdani itu adalah dia berangkat dari keluarga yang tidak berada ya, kurang berada kan begitu. Sehingga itulah yang menjadi pemacu atau alasan Pak Hamdani untuk kemudian bangkit dari kondisi seperti itu. Sehingga alhamdulillah dengan kondisi itu Pak Hamdani bisa bangkit dan juga bisa membuktikan itu. Itu luar biasa ya Pak Hamdani ya. Dan saya juga kagum dengan Pak Hamdani yang sudah menekuni bidang bisnis pohon kelapa ini ya. Nah, berikutnya Pak Hamdani. Tadi Pak Hamdani bilangnya bahwa Pak Hamdani itu beli mentahnya kan, pohon mentahnya kira-kira 5.000 per pohon ya. Itu hitungan masih masih mentah kan? Iya, masih mentah, gitu. Masih berdiri. Ya, masih berdiri. Nah, untuk biaya operasionalnya itu apakah Pak Hamdani yang nanggung ataukah pemilik pohon yang di sana? Kan Pak Hamdani sudah beli di 5.000, ya kan? Nah, setelah beli 5.000 per pohon itu, apakah Pak Hamdani sudah punya karyawan di sana yang kerja atau pemilik pohon kelapa itu yang memfasilitasi itu? Nah, bagaimana itu? Baik, begini. Kalau masalah pengelolaan kayu kelapa di sana, itu saya yang mengeluarkan biaya semua. Pak Hamdani? Iya, saya yang mengeluarkan biaya semua. Saya yang mencari anak buah dan saya semua yang membiayai semua sampai kayu itu sampai tiba di Bali. Termasuk perjalanan transportasi? Iya. Itu Pak Hamdani yang nanggung? Iya, saya semua yang nanggung. Itu dari mana? Ininya bawanya dari mana? Saya kayunya itu dari bermacam daerah, dari Sulawesi. Apa lagi? Ya Sulawesi, tapi di daerah yang bermacam-macam. Sulawesi itu kan luas. Ya, di Sulawesi daerah yang bermacam-macam. Ya. Misalnya saya Sulawesi Tengah, daerah Palu. Sulawesi Utara, daerah Manado. Sulawesi Selatan di daerah Makassar. Itu dan lain sebagainya. Itu sudah banyak tempat berarti. Iya, sudah banyak tempat ya. Luar biasa. Oke. Baik, berarti itu saja. Tadi sudah saya tangkap berkenaan dengan motivasi Pak Hamdani untuk menekuni bisnis pohon kayu kelapa. Ya. Yang ini juga merupakan pilihan Pak Hamdani ya untuk menekuni bisnis ini. Berikutnya Pak Hamdani, pertanyaan saya ini, tentunya kan dalam kita membangun sebuah bisnis atau mungkin sebuah toko atau perusahaan itu kan tentunya kan ada tantangan ya. Nah, bagaimana mungkin kondisi awal tantangan yang Pak Hamdani hadapi pada saat itu? Dan bagaimana Pak Hamdani menghadapi itu? Ada nggak tantangan yang mungkin hampir membuat kita putus asa, tapi pada akhirnya Pak Hamdani tetap bertahan sehingga bisa sampai di titik ini? Ada nggak bagaimana tantangan awalnya? Iya. Ya. Jadi begini, berbicara masalah ujian pekerjaan atau tantangan pekerjaan itu ya pasti ada. Namanya juga pekerjaan, tidak ada yang mulus, pasti penuh dengan kerikil. Ya begitu ya. Iya. Strategi saya ketika saya menghadapi ujian, tantangan daripada pekerjaan itu, yang pertama saya pernah diberikan satu wejangan oleh guru saya. Iya. Ini menarik ini. Iya. Guru saya pernah bilang, kalau kamu ingin sukses dalam pekerjaan apapun pekerjaan yang kamu geluti dan kamu ingin sukses dalam pekerjaan itu, kuncinya cuma 3, kata guru saya. Apa itu guru? Saya bilang gitu. Lalu guru saya menjawab, guru saya bilang, yang pertama manjada wajada. Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Itu kata guru saya. Yang kedua
mansara ala darbi wasol, jalan pada jalannya. Barang siapa yang menapaki jalan pada jalannya, maka dia akan sampai ke tujuan yang dia inginkan. Itu kata guru saya. Yang ketiga, kalau kamu sudah sukses dan ingin bertahan dalam kesuksesan kamu itu sampai lama, maka kata guru saya, jangan pernah membeli sesuatu karena keinginan, belilah sesuatu itu karena kebutuhan. Insya Allah, kalau kamu menerapkan ketiga-tiganya ini dalam bisnis atau pekerjaan apa yang kamu geluti, insya Allah kamu akan sukses, dan pekerjaan yang kamu dan kesuksesan yang kamu dapatkan itu kamu menikmatinya akan lama. Itu daripada pesan daripada guru saya sebelum saya memulai daripada pekerjaan ini. Begitu. Berarti ada 3 kunci itu. Ada kunci ya. Bisa diulang kuncinya apa saja tadi? Yang pertama manjada wajada. Manjada wajada teman-teman. Yang kedua mansara ala darbi wasol. Mansara ala darbi wasol. Berjalan pada jalannya. Pada jalannya. Yang ketiga, jangan pernah membeli sesuatu karena keinginan, belilah sesuatu karena kebutuhan. Oke, itu teman-teman luar biasa sekali ya prinsipnya. Dan Pak Hamdan sudah membuktikan itu ya. Iya. Termasuk detik ini pun masih menggunakan prinsip itu. Iya. Luar biasa ya. Ini mungkin jadi motivasi untuk kita semua teman-teman. Simpel sekali ya, kuncinya 3 itu saja. Tentunya juga harus ikhtiar yang luar biasa ya. Iya. Artinya perlu konsistensi untuk memegang kunci itu untuk kemudian bisa mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Iya. Oke Bang Rani, itu sebetulnya pertanyaan saya yang nomor 5 sebetulnya ya. Tadi sudah terjawab lebih dulu. Luar biasa, ini juga motivasi untuk teman-teman semua. Baik Pak Rani, berikutnya ini terkait dengan strategi ya. Mungkin Pak Rani kan tadi sudah menjawab tentang tantangan awal, bagaimana kemudian saat baru-baru mendirikan perusahaan atau bisnis ini, bisnis pohon kayu kelapa ini, termasuk juga tadi sudah menyampaikan kunci sukses, 3 kunci sukses menurut Pak Dhani kalau kita ingin sukses ya. Dan itu sudah Pak Dhani terapkan pada saat dia menghadapi tantangan awal seperti itu. Tapi mungkin Pak Dhani belum menyebutkan tadi ya. Apa itu? Belum menyebutkan bentuk-bentuk tantangan seperti apa. Ya. Nah, bentuk-bentuk tantangan di lapangan itu banyak sekali. Iya. Satu misalnya penipuan. Penipuan. Iya. Pernah Kadangkala kita beli pohon kelapa. Iya. Sudah kita beli pohon kelapa sama orang yang satu. Nanti orang satu itu ngilang, muncul orang yang kedua katanya dia yang punya kayu kelapa. Itu banyak yang terjadi seperti itu di lapangan. Iya, iya. Penipuan, yang kedua pengkhianatan. Pengkhianatan. Ya. Ini pengkhianatan dari siapa ini? Ya, kadangkala pengkhianatan dari operator kita. Operator juga. Iya. Berarti potensi untuk berkhianat juga. Iya, operator kita, anak buah kita, artinya kan kita itu sebagai suatu pelajaran iya. kepada kita bahwasanya manusia itu kan. Iya. Lanjut. Bahwasanya manusia itu kadangkala apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Kadangkala dia berjanji setia terhadap diri kita, lalu setelah kita kasih uang atau dan lain sebagainya, dia membelok ke tempat yang lain. Itu tantangannya. Betul. Penipuan, pengkhianatan, artinya mungkin masalah di lapangan, kayunya itu menimpa kabel dan lain sebagainya. Itu risiko juga. Risiko. Nanti kita berurusan sama masyarakat di sana kan seperti itu, nimpa rumah dan lain sebagainya. Itu. Betul. Ya. Tantangannya sangat banyak. Ya. Makanya kalau bisnis itu kalau ingin paten itu perlu ketegaran yang luar biasa. Ya, bukan hanya ketegaran dari segi mental, dari segi rohani pun harus tegar. Rohani ya. Kalau dari segi jasmani kita tegar tapi rohani kita tidak tegar, maka kita pun akan rapuh juga.
Maka dua-duanya itu harus saling saling memenuhi antara jasmani dan rohani itu. Oke, berarti itu bentuk-bentuk tantangannya ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Entah itu penipuan atau mungkin kendala di lapangan dan seterusnya, atau mungkin karyawan yang barunya dan seterusnya. Itu juga termasuk tantangan. Tapi Pak Nani sudah bisa menghadapi itu semua dengan 3 kunci tadi yang sudah diberikan oleh Tuhan yang luar biasa. Dan juga pesan Pak Nani tidak hanya kita kuat fisik saja, tetapi bagaimana juga rohani juga harus kuat. Iya. Baik, yang berikutnya tentang apa namanya? Ini tentang eksistensi eksistensi perusahaan atau bisnis Pak Hamdani ya. Nah, bagaimana Pak Hamdani untuk mempertahankan inovasi dan kreativitas ya? Tentunya kan di dalam tantangan zaman ini kan banyak juga tantangan kan? Termasuk tadi persaingan yang begitu ketat. Nah, bagaimana Pak Hamdani mempertahankan inovasi dan kreativitas di usahanya sehingga nanti usaha tetap eksis, tetap berdiri, tetap jaya seperti itu? Bagaimana inovasi apa yang Pak Hamdani ingin kembangkan gitu? Begini, memang di saat sekarang ini kan persaingan dari segi pekerjaan apapun itu kan sangat ketat. Kalau kita tidak punya trik strategi yang matang, yang yang tepat, maka kita akan dilindas, maka kita akan tenggelam. Maka strategi saya untuk menghadapi tantangan ke depan ini cuma yang pertama itu Yang pertama saya akan terapkan pola tenang. Pola tenang ya. Pola tenang. Artinya saya bekerja itu tidak ambisius. Kalau bahasa hadisnya itu tidak istibtok saya ini. Kalau bahasa hadisnya itu tidak istibtok kan gitu. Rasulullah kan pernah mengatakan, "Fala tastabtu rizqa." Janganlah kamu istibtok masalah rezeki. Nanti kalau kamu istibtok masalah rezeki, maka kamu akan tenggelam, kan begitu. Makanya saya kan harus tenang ya. Harus tenang. Saya menghadapi masa ini tenang. Memang pada hari ini bendera bisnis itu memang kurang menguntungkan bagi diri saya. Tapi saya masih tetap bisa berkompetisi dalam bisnis ini. Mungkin dengan cara pelan-pelan, sambil saya memikirkan bagaimana saya mengatur strategi atau cara yang tepat agar nantinya saya bisa terus eksis di dalam bisnis ini. Itu saja. Baik. Nah, terkait inovasi ya, mungkin Pak Hamdani punya cara tersendiri dalam rangka mengembangkan usahanya seperti itu ya. Mungkin ada trik-trik khusus atau inovasi khusus sehingga bisnis usaha kayu ini sebagaimana tadi yang kita harapkan tetap eksis. Kita kan sekarang sudah masuk yang namanya dunia digital, zaman yang serba baru, zaman yang serba cepat. Nah, apakah Pak Hamdani sudah melakukan atau mungkin sudah punya terobosan baru terkait dengan inovasi-inovasi itu? Begitu maksudnya? Iya. Nah, itu apakah sudah punya usaha ke sana seperti itu untuk kemudian mengembangkan bisnis ini mungkin dengan cara promosi dan seterusnya? Iya. Apakah hanya door to door bertemu orangnya langsung? Iya kan? Kita kan sudah zaman media sosial sekarang ini. Iya, betul. Apakah sudah pernah melakukan promosi lewat media misalnya? Atau hanya sebatas bertemu teman? Apakah cukup itu saja? Nah, apakah ada inovasi baru Pak Hamdani untuk mengembangkan bisnis ini? Nah, bagaimana ini? Ya, untuk sementara ini saya kan tim IT, tim pemasaran daripada media sosial itu saya belum punya.
Memang saya punya pemikiran seperti itu. Kalau punya pemikiran, punya strategi akan melakukan seperti itu. Ya. Dan pasti saya akan lakukan seperti itu. Tinggal saya menunggu strategi saya dulu. Saya sudah punya pemikiran seperti itu. Cuma saya Cuma saya mau mencari tukang IT yang betul-betul yang betul-betul mumpuni di bidang itu. Memang saya punya strategi, memang harus seperti itu dah sekarang. Kita harus menggunakan media sosial itu untuk bertarung di dunia maya. Betul. Karena ketika kita tidak memanfaatkan media sosial itu untuk bertarung, baik itu bertarung dalam bisnis dan lain sebagainya, maka kita akan tenggelam karena semua sudah memakai dunia maya. Memang menurut saya sudah paham dengan seperti itu. Tapi saya belum menerapkan seperti itu. Mungkin kata sebagian orang, Pak Hamdani sudah ketinggalan karena tidak menerapkan seperti itu. Memang saya secara mungkin secara waktu memang saya ini sudah ketinggalan. Ya. Tetapi nanti mungkin saya pakai strategi yang lebih matang, yang lebih cepat, yang bisa nanti saya pakai untuk untuk menginovasi dan inovasi itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Nani. Itu terkait dengan inovasi yang sebetulnya sudah dipikirkan oleh Bang Nani berkaitan dengan tantangan zaman ke depan, termasuk juga peluang-peluang ke depan itu seperti apa. Ya. Hanya saja kan kendalanya masih belum punya tim IT khusus untuk kemudian mengelola itu. Baik, ini mungkin tinggal 2 pertanyaan lagi. Sebentar kita tutup saja ya. Tentunya kan dalam dunia usaha, dalam bekerja kan Pak Amit sebagai bos lah katakan seperti itu, sebagai pimpinannya itu kan tentunya punya tim. Punya karyawan lah misalnya. Iya. Nah, bagaimana Pak Hamdani memimpin atau mengelola tim ini sehingga tim itu bisa tetap solid, bisa kompak, sehingga juga bisa membantu visi dan misi Pak Hamdani dalam mengembangkan usaha ini. Nah, bagaimana Pak mengatur timnya itu sehingga bisa tetap solid sampai hari ini misalnya? Yang pertama saya mengatur daripada anak-anak buah saya itu saya memberikan yang pertama kepada anak buah saya itu kebebasan. Kebebasan maksudnya di sini apa? Bukan sekedar dia bekerja di tempat saya, tetapi dia bisa juga mencari cari tambahan di luar. Maksudnya tambahan di luar jadi sales. Ya, sehingga dia punya pendapatan juga dari sales tersebut dan juga gaji tersebut, sehingga kan dia menjadi betah di tempat saya. Artinya di samping dia punya gaji pokok di situ, dia punya kesempatan untuk sales. Menjelaskan nanti dia bisa mendapatkan tambahan di situ itu di samping gaji pokoknya gitu kan. Oke, luar biasa ya. Jadi Anda sudah memberikan kebebasan pada timnya untuk memilih untuk berkreasi, kemudian juga punya peluang untuk mereka menjadi sales di luar sehingga mendapatkan upah tambahan seperti itu di samping mereka sudah punya gaji pokok. Itu luar biasa sekali ya. Jadi fleksibel orangnya. Mungkin budaya kerjanya gimana? Ini sistem kerjanya Pak Hamdani ini apakah 1 minggu full atau mungkin dalam seminggu itu hanya beberapa kali mungkin? Mungkin maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa sistem kerjanya dalam itu? Atau full dalam 1 minggu itu? Bagaimana? Kalau waktu kerjanya itu jamnya itu biasa dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 ya. Kalau masalah hari-hari kerjanya itu biasa 6 hari kerja. 6 hari kerja. Ya, hari Jumat itu libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Lanjut hari Sabtu Minggu. Iya. Itu tetap berjalan seperti biasa. Itu ya. Dan jam masuknya dari jam 8 sampai jam 5 ya. Oke, luar biasa. Mungkin gajinya itu per hari. Maksudnya per hari. Per hari kah apa per ada orderan?
per hari, setiap hari dia kerja, berarti setiap hari dia dapat upah. Berarti per dia masuk, Ya. entah itu ada orderan atau tidak ada orderan, apakah Tetap digaji. digaji. Berarti sistem harian berarti ya. Iya. Ketika dia masuk tetap dapat upah harian, Iya. kerja harian, dapat haknya untuk per harinya itu ya. Baik, ini luar biasa sekali ya, menginspirasi kita semua teman-teman terkait dengan kisah dan cerita inspirasi dari Pak Hamdani ini. Iya. Mungkin ini yang terakhir teman ya, yang terakhir Iya. sekali. Mungkin yang terakhir, bagaimana saran Pak Hamdani bagi pengusaha pemula yang barangkali teman-teman ini mungkin ada yang mau buka usaha ini, Iya. apapun namanya kan, mungkin tinggal kita pakai kata kunci strategi dari Pak Hamdani tadi, kita pakai di sana kan bisa saja, entah apa usahanya kan begitu. Nah mungkin ada saran, ya kan, saran kepada teman-teman sehingga mereka juga semangat untuk membuka usaha seperti itu. Iya. Apakah itu mebel, kayu, dagang nasi dan apapun itu ya, dan masuk semua. Mungkin ada saran khusus untuk teman-teman yang baru mau bangun bisnis ini, biar mereka tidak cuti di awal, ya kan? Karena kalau kita tadi melihat tantangan itu kan luar biasa sekali. Iya. Kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat rohani, ya kita gulung tikar, kita down kan begitu. Nah mungkin Pak Hamdani punya saran untuk teman-teman ini. Iya. Bagaimana saran untuk pembisnis pemula? Ya baik. Jadi begini kepada para pemirsa Ya. di channel Dwi Pandewanto. Iya, iya. Bagi para pemula pembisnis atau pembisnis pemula, itu yang perlu dimantapkan di dalam hati kalau mau berbisnis, dan bisnisnya itu ketika ada masalah kita itu tidak menyerah. Kuncinya cuma dua. Yang pertama, manjada wajada, bersungguh-sungguh dalam bisnis tersebut. Bersungguh-sungguh dalam artian apapun masalah yang terjadi dalam bisnis tersebut, jangan sampai kendor atau mundur. Itu yang pertama. Itu yang namanya bersungguh-sungguh. Yang kedua, kalau ingin terus tetap tegar dalam suatu bisnis, yang kedua yang pertama adalah cintai bisnis tersebut. Cintai bisnis tersebut karena yang membuat kita tegar dalam suatu pekerjaan apapun karena kita bisa mencintai daripada bisnis tersebut. Kalau tidak ada cinta dalam suatu apapun, maka ketika sesuatu itu ada masalah, maka pasti kita akan meninggalkan sesuatu tersebut. Tetapi kalau ada cinta di dalam sesuatu tersebut atau bisnis tersebut, maka insya Allah apapun masalah yang kita hadapi dalam bisnis tersebut, pasti kita akan bertahan dalam bisnis tersebut karena di sana ada cinta dalam bisnis tersebut. Cinta itu kekuatannya itu sangat besar dalam bisnis. Maka poinnya itu yang pertama bagi pemula kalau mau bisnis, agar apa? Agar tidak kendor, umpamanya semangat tidak ada masalah, yang pertama harus bersungguh-sungguh. Yang kedua harus bisa mencintai bisnis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan kepada pemirsa channel Dwi Pando. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdani. Itu tadi teman-teman yang sudah diberikan kepada kita berkaitan dengan saran Pak Hamdani bagi pembisnis pemula khususnya ya yang ingin mendirikan sebuah usaha atau bisnis. Senjata yang tadi kata kuncinya adalah manjada wajada, yang kedua adalah cintai pekerjaan itu. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa menerapkan dua ini, insya Allah bisnis apapun yang teman-teman bangun, yang teman-teman mulai akan tetap eksis sampai teman-teman mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bang Adi atas sharingnya pada malam hari ini. Dan tentunya saya bangga sekali bisa Pak Hamdani bisa hadir di channel Dwi Pandewanto ini, yang mungkin adalah podcast pertama saya ya dengan Pak Hamdani, yang mudah-mudahan juga podcast ini akan berlanjut terus. Nanti kita akan bahas juga tema-tema menarik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan
hal-hal kekinian. Mungkin nanti di episode berikutnya bisa kita bahas ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Dwi Pandewanto selaku host atau pemandu podcast hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua, dan semoga sharing yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdani bisa menginspirasi kita semua, bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.